ilmu yang disebarkan kebaikan, cara membuat undangan. Ada orang yang melihat terbantu ekonominya dengan video dia, hebat itu, terus-terusan tuh ngalir. Itu prinsip saya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik kita harus ada, tenaganya kita harus besar, itu zaman-zaman saya mestinya. Tapi ketika waktu itu teman-teman saya, waktu saya sekolah pada ke kota, ke Jakarta gitu kan, dengan ya ikut waktu sekolah saya nggak pernah. Karena satu, saya nggak diizinkan sama orang tua. Kedua, itu nanti bukan zaman saya gitu. Ya maaf ya, maksudnya bukan zaman saya, itu ada pekerjaan yang nanti menghasilkan uang. Itu kata bapak saya almarhum, jual barang dengan uang, tapi barang tersebut nggak nampak gitu. Dan itu terjadi, kayak pulsa gitu kan, itu nggak nampak tapi terjadi jual beli. Dan itu bapak saya waktu saya SMP bilang seperti itu. Kedua adalah harus punya keterampilan gitu. Jadi orang yang punya keterampilan hidupnya nggak menyusahkan orang lain, apalagi saudaranya. Saya bisa dicek gitu, bukannya sombong ya, maksud saya minimal tidak menyusahkan itu untuk orang tua, ke saudara. Jadi harus punya keterampilan gitu. Jadi yang biar survive tuh nggak mesti kaya. Di saat orang lain susah makan, kita masih normal kan, seperti itu. Di saat orang lain untuk kesehari-hariannya aja sulit, nah kita masih bisa itu punya keterampilan seperti itu, bukan kekayaan yang tinggi ya gitu. Ya siapa, semua juga mengharapkan, cuman itu kan udah nasib ya gitu. Mau pandai, mau ilmunya ini, gurunya banyak, kalau nasibnya memang belum dapat, ya saya yakin itu nasib hoki lah gitu kan. Ilmu bisa dipelajari, tapi hobi kan nggak bisa, tapi nasib kan nggak bisa ditukar gitu. Buat anak-anak sekarang, tips saya itu punya keterampilan. Kedua, jangan malas untuk belajar, bertanya pada senior gitu kan. Ketiganya, kita jangan beranggapan bekerja itu selalu uang dulu gitu kan. Sekarang pengalaman belum ada, tapi yang dimasukin, yang dibicarakan lebih dulu itu uang gitu. Berapa nih uangnya kalau saya kerja? Itu dulu saya enggak gitu. Yang keempat, jangan hitungan di waktu, karena kita masih muda ini gitu. Dan jangan hitungan mengenai berapa akan kita dapat. Jangan hitungan gitu, karena kita masih muda, umur 20 gitu ya, baru lulus sekolah. Kalau nggak di kuliah diterusin ya kan seperti itu. Kelimanya, apa aja kerja. Di hidup berwarna dengan pengalaman gitu. Saya pernah merasakan bagaimana beratnya kerja di gudang gitu kan. Tiap hari bongkar mobil Puso gitu ya, untuk bongkar muat di suatu mall gitu ya. Nah setelah itu saya baru ternyata ada talenta saya yang diperhatikan sama atasan. Saya jadi dekorasi toko waktu itu ya, dandanin patung, manekin gitu ya, visual merchandiser katanya begitu. Saya ada bakat, nggak sekolah tapi saya ketahuan saya punya bakat dari tulisan gitu kan. Saya pakai spidol besar itu, bikin pengumuman diskon seperti itu. Terus saya di training untuk membuat kayak show window, center point gitu kan. Seperti itu, saya masih ingat lah itu waktu zaman saya masih muda, rambutnya gondrong, ceriwis gitu kan.
ya pakai celana jeans, ya seperti itu. Nah, itu kan pengalaman. Jadi apa aja yang penting halal, kita bisa bekerjanya. Nah, seperti saya pernah kerja di pabrik gajah tunggal gitu, walaupun sebentar, cuman kan itu pengalaman juga gitu. Itu oh ternyata bikin ban tuh seperti ini ya gitu, walaupun ban sepeda atau motor, tapi saya tahu gitu prosesnya. Dan saya yakin ini yang dipakai motor saya, pokoknya apa sepeda aman gitu, karena prosesnya tahu. Atau ban mobil lah, kan Radial gitu ya, saya sebutin mereknya nggak apa-apa lah gitu. Itu memang lisensinya dari Jerman kalau nggak salah, itu dari luar negeri lah, apa dari Jepang gitu. Jadi ya kita tinggal mengeksekusi aja gitu. Terus pengalaman saya juga pernah di perusahaan percetakan gitu kan. Nah itu ilmu juga. Berapa digaji? Enggak. Saya sampai si Pak Hajinya bilang saya, udah kamu mau gaji berapa? Enggak. Waktu itu saya pikiran, waktu saya di Tangerang, saya berpikir saya perlu ilmu, dan saya waktu itu memang sudah kerja, dan saya kalau pulang ke situ main aja gitu, main, bantuin bikin kartu nama, nyetakin ini, tapi ya jadinya tahu gitu. Ya kalau mereka makan atau mereka punya makanan atau kopi lah gitu, ya dikasih gitu. Tapi ya saya memang digaji nggak mau gitu. Saya cukup ilmu aja udah lebih dari gaji itu. Istilah nggak mata duitan lah. Itu mungkin yang keenam gitu ya, nggak mata duitan. Ketujuh, kita selalu baik sih, baik gitu ke orang. Ada nanam kepercayaan ke kita. Pokoknya kalau dia itu yang nanganin ini, udah percaya deh, pekerjaannya jadi, bisa dipercaya gitu. Karena ya kata teman saya yang etnis Chinese ya, kenapa saya ini, karena mereka di bisnis mungkin ya bagus ya gitu. Atau teman saya yang lain lah yang ya, nggak sebutin suku, dan itu ada teman saya bilang bahwa kepercayaan itu sebetulnya nggak ada di bank gitu. Kepercayaan itu ditanam dari kecil sampai sekarang, sehingga orang lain percaya sama kita. Ya, kalau Anda muda, Anda udah siap, bukan hanya ilmu yang disiapin, tapi apa? Mental harus dipercaya sama bos kita, sama perusahaan. Wah kalau duit sama dia nih, wah udah deh, hilang deh gitu. Seperti itu jangan melekat. Tapi baiknya, wah kalau uang ini sama dia aman dah, udah tidur gua nyenyak gitu. Atau yang saya dapat testimoni dari ya yang suka pesan desain pekerjaan ke saya, kalau lu yang ngerjain udah deh gue bisa tidur nyenyak gitu kan. Jadi nggak usah mikirin lagi, tinggal kirim WA seperti ini, dia bisa ngerjain gitu. Jadi tanam kepercayaan, itu yang ketujuhnya. 8, jangan boros gitu kan, sesuai kemampuan. Sekarang lagi, dulu inget aja tuh musim celana modelnya begini, gua modelnya yang lama, nggak up to date gitu kan. Karena apa? Gua nabung gitu untuk nikah nanti kan, atau untuk menginginkan sesuatu benda yang gua impikan gitu kan. Tapi di pakaian mungkin gua nggak terlalu memikirkan, karena waktu itu kan pekerjaannya juga kan seperti seniman ya, dekorasi toko gitu, pada rambutnya itu agak gondrong gitu kan, dekil gitu. Jadi nggak memikirkan pakaian, rata-rata begitulah, coba ya, nggak gitu merhatikan dandanan gitu. Kenapa? Itu trik aja gitu. Jadi saya nggak kayak sekarang, pokoknya kelihatan lebih rapi, karena saya kan punya istri, punya anak. Nah kalau lihat bapaknya dekil, ya anak saya malu kan begitu. Istri saya juga kan malu juga lihat suaminya nggak terawat kan, dia istilahnya kasarnya, kok suaminya nggak rapi, apakah itu nggak
diterawat, nggak dicuciin bagaimana, kan kasihan. Kalau dulu waktu bujangan kan ya bebas saja, nggak ada yang terdampak, orang tua saya juga jauh kan gitu. Kalau sekarang ya jangan gitu, usia apalagi 40 tuh udah matang lah kasarnya. Kita berpikir, bertindak itu harus benar-benar dipikirkan gitu. Ya ini memang channelnya kayaknya ya seperti ini, ngobrol, ngomong, ya silakan, yang komen, yang ini, yang ngebully silakan gitu kan. Nah, intinya minimal saya memberitahu ke subscriber, teman-teman saya ada juga tuh, saya masih sehat gitu aja, alhamdulillah, upload gitu kan, terlihat saya masih sehat. Apa yang disampaikan ya itu versi saya gitu. Kalau ada jadi perdebatan di komen silahkan, saya ambil tengah-tengah. Yaitu 7 tips aja untuk yang lebih muda-muda, apalagi yang YouTuber ya. Itu pekerjaan itu, YouTube itu jangan dimasukkan suatu pekerjaan dulu gitu. Itu hobi aja, seperti kita hobi mancing, hobi nge-vlog gitu aja gitu. Jangan diharapin kita ada pekerjaan lain yang lebih serius lagi digelutin dari dulu gitu. Banyak orang percetakan, tetapi di aktivitas percetakan dia buat vlog gitu, dan itu ada yang suka. Banyak trik dan tips untuk mencetak undangan, itu kan keseharian dia, kerja dia memang tukang undangan, cuman dia sempetin di video untuk bikin tutorial, ya kan begitu, hebat ya. Satu, dia mendapatkan benefit dari Google ya, dari YouTube. Kedua, dia dapat sodako ilmu gitu. Kalau menurut saya ilmu yang disebarkan, kebaikan, cara membuat undangan, ada orang yang melihat, terbantu ekonominya dengan video dia, hebat itu, terus-terusan tuh ngalir. Itu prinsip saya gitu. Jadi ya kita jangan langsung menghakimi bahwa dia YouTuber nggak ada kerjaan. Enggak, lihat aja, ada yang bos jamur dia ngevlog, ada bos stiker dia ngevlog, ada bos showroom mobil dia ngevlog begitu. Jadi ada gitu, ada nilai positif yang diberikan dari kita ke orang lain gitu. Tiba-tiba dia melihat video kita mengenai tutorial, akhirnya dia kerjakan.